Cerita dimulai di sebuah rumah kos yang terletak di sudut kota. Di sana tinggal dua sahabat bernama Dahlia dan Julia. Mereka telah bersahabat sejak kecil dan kini saat duduk di bangku SMA, mereka memutuskan untuk berbagi satu kamar demi menghemat pengeluaran. Suatu malam, Dahlia tampak sibuk berdandan. Malam itu spesial baginya karena kekasihnya Nick berencana datang berkunjung ke kos mereka. Namun karena aturan ketat yang melarang tamu pria masuk, Dahlia meminta bantuan Julia untuk menyelinapkan Nick ke dalam kamar mereka. Awalnya Julia ragu, namun setelah terus-menerus dibujuk oleh sahabatnya, ia akhirnya setuju untuk membantu. Dengan penuh kehati-hatian, Julia berjaga di sekitar area kos, memastikan bahwa tidak ada penghuni lain atau ibu kos yang melihat Nick saat menyelinap masuk. Berkat usahanya, Nick berhasil masuk ke kamar Dahlia tanpa ada yang mencurigai. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Setelah berhasil membawa Nick masuk, Julia justru diminta menunggu di luar kamar sambil tetap berjaga. Dahlia berjanji bahwa ia dan Nick hanya akan menghabiskan waktu sebentar. Julia meskipun sedikit kesal akhirnya menuruti permintaan sahabatnya. Beberapa saat kemudian dari dalam kamar terdengar suara lembut dan merdu yang menyiratkan bahwa Dahlia dan Nick tengah menikmati momen kebersamaan mereka. Julia yang masih berjaga di luar mulai merasa gelisah. Suara itu seolah-olah membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Tanpa berlama-lama, Julia pun mulai memainkan jemari-jemarinya sembari membayangkan seseorang, dan ternyata itu adalah Dahlia, sahabatnya sendiri. Keesokan harinya, Julia datang sedikit terlambat, sementara Dahlia sudah lebih dulu sampai dan tampak asik mengobrol dengan teman-temannya di kelas. Dengan penuh semangat, Dahlia menceritakan tentang kekasihnya Nick. Ia memuji betapa hebatnya Nick saat bermain futsal, permainannya yang lincah, penuh strategi, dan yang paling penting, ia bisa bertahan lama di lapangan. Tak lama kemudian, bel berbunyi menandakan dimulainya pelajaran. Seorang guru tampan bernama Pak Lopez memasuki kelas. Sebelum memulai materi, ia menegaskan bahwa sekolah memiliki aturan ketat mengenai penampilan siswi, terutama dalam menggunakan riasan wajah. Dengan nada tegas, Pak Lopez mengingatkan bahwa siswi tidak diperbolehkan mengenakan make up secara berlebihan. Dahlia dan beberapa temannya yang saat itu mengenakan make up cukup tebal pun saling pandang dengan wajah kesal. Mau tak mau, mereka harus segera pergi ke toilet untuk menghapus riasan mereka sebelum waktu yang diberikan habis. Saat berdiri di depan cermin, mereka mulai mengeluh tentang betapa ketatnya peraturan di sekolah. Namun, di tengah kekesalan itu, Dahlia justru berkomentar lain. Dengan nada bercanda, ia mengaku sebenarnya cukup menyukai sikap tegas Pak Lopez. Menurutnya, guru muda itu memiliki karisma yang berbeda dari guru lainnya, dan ketegasannya cukup membuatnya semakin menarik. Bahkan, Dahlia pun siap memberikan kue serabi spesialnya secara gratis. Saat pelajaran berlangsung, kepala sekolah memasuki kelas untuk memperkenalkan seorang siswi baru bernama Nesia. Ia adalah putri seorang diplomat Filipina yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar negeri. Penampilannya menarik perhatian banyak siswa, terutama karena aura yang terpancar dari dirinya. Tak lama setelah memperkenalkan itu, Pak Lopez kembali melanjutkan pelajaran. Namun, baru 10 menit berlalu, Nesia mengangkat tangan dan meminta izin untuk pergi ke UKS. Sebagai pengurus UKS, Dahlia langsung menawarkan diri untuk mengantarnya. Setelah mendapatkan izin, mereka berdua pun meninggalkan kelas. Sepulang sekolah, Julia yang penasaran menghampiri Dahlia untuk menanyakan kondisi Nesia. Namun, jawaban yang diterima justru di luar dugaan. Dahlia mengungkapkan bahwa Nesia sebenarnya tidak benar-benar sakit. Sebaliknya, mereka justru menghabiskan waktu di kantin, di mana Nesia dengan santainya memesan berbagai makanan dan mentraktir semuanya. Dari obrolan mereka di kantin, Dahlia mulai memahami karakter Nesia. Gadis itu tampak sebagai sosok yang sulit diatur dan tidak suka mengikuti peraturan. Selain itu, Dahlia juga mengetahui bahwa Nesia adalah seorang selebgram dengan banyak pengikut dan sering melakukan siaran langsung di media sosial. Namun hal yang paling mengejutkan adalah alasan Nesia dikeluarkan dari sekolah lamanya.
Dahlia mengetahui bahwa sebelumnya telah beredar sebuah rekaman yang cukup menghebohkan yang menjadi penyebab utama Nesya dikeluarkan. Rekaman tersebut memperlihatkan dirinya sedang bermain futsal dengan gurunya sendiri, sebuah kejadian yang membuatnya harus meninggalkan sekolah dan pindah ke tempat yang baru. Keesokan harinya, Julia tampak gelisah saat menyadari bahwa sejak pagi ia belum melihat sahabatnya Dahlia. Ia pun mulai berkeliling sekolah mencari di setiap sudut yang biasa mereka datangi bersama. Namun hingga beberapa saat berlalu, keberadaan Dahlia masih belum juga ditemukan. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Julia melihat Dahlia sedang berada di dalam sebuah ruangan laboratorium yang jarang digunakan. Namun bukan hanya Dahlia yang ada di sana, Nesya juga terlihat bersamanya. Pandangan di dalam ruangan itu cukup mengejutkan bagi Julia. Ia mendapati Nesya sedang mengajari Dahlia untuk merokok. Kehadiran Julia rupanya menarik perhatian Nesya. Dengan penuh rasa ingin tahu, Nesya pun melontarkan pertanyaan kepada Julia, menanyakan apakah ia pernah bermain futsal atau tidak. Julia sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya mengaku bahwa ia pernah sekali bermain futsal, namun dengan seseorang yang jauh lebih tua darinya. Pernyataan Julia membuat Dahlia terkejut. Selama ini, ia selalu mengenal sahabatnya sebagai sosok yang polos dan lugu. Mendengar pengakuan itu, Dahlia merasa seakan baru mengetahui sisi lain dari Julia yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Nesya mengalihkan topik dengan mengatakan bahwa ia cukup tertarik pada Pak Lopez. Menurutnya, guru muda itu memiliki aura yang berbeda dari pria lainnya. Pernyataan tersebut membuat Dahlia spontan ikut berkomentar. Dengan penuh semangat, ia mengungkapkan bahwa dirinya juga memiliki ketertarikan yang sama terhadap Pak Lopez. Bahkan tanpa ragu, ia mengatakan bahwa jika Pak Lopez menginginkannya, ia rela memberikan kue serabinya secara cuma-cuma. Setelah jam pelajaran berakhir, para siswa bersiap untuk meninggalkan kelas. Namun sebelum semuanya benar-benar pergi, Pak Lopez meminta Nesya untuk tetap tinggal karena ada sesuatu yang perlu dibicarakan dengannya secara pribadi. Sementara itu, siswa lainnya dipersilakan untuk pulang. Di luar kelas, Julia dan Dahlia berbincang santai. Percakapan mereka pun beralih ke Nesya dan Pak Lopez yang masih berada di dalam kelas. Dengan nada bercanda, Dahlia berbisik pada Julia, mengutarakan dugaannya bahwa saat ini Nesya dan Pak Lopez mungkin sedang menggelar pertandingan futsal. Mendengar ucapan itu, Julia terkejut dan seketika merasa ada sesuatu yang aneh. Beberapa saat kemudian, Nesya akhirnya keluar dari kelas dan tanpa menunggu lama, Dahlia dengan penuh rasa penasaran bertanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Namun bukannya memberikan jawaban yang jelas, Nesya justru tersenyum misterius dan mengatakan bahwa itu adalah urusannya dengan Pak Lopez. Jawaban tersebut membuat Julia semakin curiga dan semakin yakin bahwa dugaan Dahlia mungkin bukan sekedar candaan semata. Julia semakin yakin dengan dugaan tersebut. Akhirnya Julia pun mulai bergosip dengan temannya yang lain, saling berandai-andai tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Nesya dan Pak Lopez di dalam kelas. Setelah berbincang sejenak, Julia pun berpamitan untuk pulang, sementara pikirannya masih dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Namun siapa sangka gosip yang awalnya hanya sekedar candaan antara Julia dan temannya justru menyebar dengan sangat cepat di seluruh sekolah. Kabar tersebut beredar dari mulut ke mulut hingga akhirnya sampai ke telinga para guru. Salah satu siswa yang mendengar gosip itu tampaknya terlalu bersemangat dan ikut menyebarkannya tanpa berpikir panjang. Padahal Julia sama sekali tidak berniat menyebarkan fitnah. Ia hanya asal menebak dan menjadikannya bahan obrolan ringan. Namun semuanya berubah ketika malam harinya Julia menerima telepon dari Dahlia. Dengan suara panik, Dahlia memberitahu bahwa gosip tersebut telah menyebabkan Pak Lopez mendapatkan sanksi dari pihak sekolah. Tidak hanya itu, kasus ini bahkan telah sampai ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Mendengar kabar itu, Julia merasa sangat terkejut dan mulai menyadari kesalahannya. Dengan hati yang diliputi rasa bersalah, ia akhirnya mengakui kepada Dahlia bahwa semua yang dikatakannya kemarin
hanyalah dugaan belaka dan sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat. Namun sayangnya gurauan tersebut telah terlanjur menyebar luas dan dianggap sebagai kebenaran oleh banyak orang. Malam itu Julia dihantui oleh penyesalan yang mendalam. Tidak ingin membiarkan kesalahpahaman ini semakin berlarut-larut, ia akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah video pengakuan. Dalam video tersebut, ia menjelaskan bahwa dirinya adalah orang yang pertama kali menyebarkan berita palsu itu dan menegaskan bahwa semua hanyalah kesalahpahaman yang tidak berdasar. Sayangnya, penyesalan Julia datang terlambat. Beberapa hari kemudian, pihak sekolah mengambil tindakan tegas terhadapnya. Sebagai konsekuensi dari fitnah yang telah ia sebarkan, Julia diberikan sanksi berat berupa dikeluarkan dari sekolah. Keadaan menjadi semakin sulit baginya ketika teman-teman di sekitarnya mulai menjauhinya. Tak hanya itu, Dahlia yang selama ini menjadi sahabat terdekatnya juga memilih untuk menjaga jarak. Julia benar-benar merasa sendirian, terjebak dalam konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Namun ada satu kenyataan mengejutkan yang tidak pernah terungkap. Ternyata gosip yang sempat dianggap sebagai fitnah itu bukanlah sekedar rumor belaka. Fakta yang sesungguhnya tersembunyi di balik skandal ini adalah bahwa hubungan antara Pak Lopez dan Nesia memang benar adanya. Mereka memang sering bertemu secara diam-diam dan bahkan alasan utama Nesia pindah ke sekolah tersebut adalah karena Pak Lopez. Tak hanya itu, Dahlia yang sempat mengungkapkan ketertarikannya kepada Pak Lopez ternyata sengaja didekati oleh Nesia. Semua itu merupakan bagian dari rencana yang telah diatur sebelumnya. Lopez ingin Dahlia ikut dalam permainan yang mereka lakukan. Nesia pun mengajaknya untuk bergabung dalam hubungan mereka. Sementara itu di sekolah, Pak Lopez secara tak terduga menghampiri Julia. Alih-alih marah atas kegaduhan yang sempat terjadi, ia justru berterima kasih kepada Julia atas keberaniannya mengungkapkan kebenaran dan membuat video klarifikasi. Dengan wajah tenang dan sikap bijaksana, ia memberikan kata-kata motivasi serta nasihat yang terdengar penuh kebajikan, seolah-olah dirinya adalah sosok yang benar-benar suci dan tak bercela. Namun ironisnya, ia tampaknya lupa bahwa gosip yang hampir menghancurkan reputasinya itu sebenarnya adalah kenyataan yang nyaris terbongkar. Beruntung baginya, semua telah berlalu dan kebenaran itu tetap tersimpan rapat tanpa ada yang mengetahuinya. Dan film pun selesai.